Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004 0324630054. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang interrupt pada microcontroller. Jadi nanti tentang penerapannya, tentang fungsinya, dan juga lain-lain. Maka dari itu kita langsung lanjut mulai untuk materi pembahasan yang pertama, yaitu adalah konsep dasar interrupt. Apa itu interrupt? Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan sistem menghentikan sementara proses utama untuk merespon suatu kejadian tertentu. Ketika sebuah event terjadi, microcontroller akan langsung menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Setelah proses pada ISR selesai, program utama akan dilanjutkan kembali dari titik sebelumnya. Dengan adanya interrupt, sistem tidak perlu terus-menerus mengecek kondisi input sehingga kerja microcontroller menjadi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan. Kerja interrupt. Pada sistem microcontroller, program utama biasanya berjalan secara berurutan di dalam loop. Ketika suatu interrupt dipicu oleh sebuah event, CPU akan menghentikan sementara eksekusi program utama dan berpindah ke ISR. ISR akan menjalankan tugas tertentu seperti membaca input, mengubah status output, atau memperbarui data. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan kembali melanjutkan program utama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada diagram bloknya, urutan-urutannya yaitu program ke interrupt, interrupt ke ISR, ISR ke program. Selanjutnya adalah jenis-jenis interrupt. Internal interrupt. Internal interrupt berasal dari komponen dalam microcontroller seperti timer dan peripheral yang memungkinkan respon cepat terhadap peristiwa tanpa intervensi CPU secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada external interrupt. External interrupt berasal dari perangkat luar seperti tombol dan sensor, memicu perubahan dalam program saat sinyal pada pin input digital berubah, meningkatkan interaktivitas sistem. External interrupt. External interrupt merupakan interrupt yang dipicu oleh perubahan sinyal dari luar microcontroller. Biasanya interrupt ini dihubungkan dengan pin input digital yang terhubung dengan perangkat seperti push button, sensor, atau modul digital lainnya. Interrupt dapat dipicu berdasarkan beberapa kondisi sinyal seperti rising edge, perubahan dari low ke high, falling edge dari high ke low, atau perubahan logika secara keseluruhan. Dengan metode ini, microcontroller dapat langsung merespon perubahan input tanpa perlu melakukan pengecekan terus-menerus. Internal timer interrupt. Internal timer interrupt merupakan interrupt yang berasal dari modul timer yang ada di dalam microcontroller. Timer dapat diatur untuk menghasilkan interrupt dalam waktu tertentu, misalnya setiap 1 detik atau 2 detik. Interrupt jenis ini sering digunakan untuk membuat proses yang berjalan secara periodik, seperti mengontrol kedipan LED, membaca sensor secara berkala, atau menjalankan sistem pengaturan waktu pada aplikasi embedded. Peran interrupt. Interrupt memiliki peran yang sangat penting dalam sistem embedded karena dapat meningkatkan efisiensi kerja prosesor. Dengan menggunakan interrupt, CPU tidak perlu terus-menerus melakukan polling untuk mengecek kondisi input. Sistem hanya akan merespon ketika terjadi event tertentu sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, interrupt sering digunakan dalam sistem otomasi, monitoring, kontrol industri, serta perangkat IoT. Implementasi interrupt. Microcontroller seperti ESP32 dan STM32 memiliki fitur interrupt yang cukup lengkap dan fleksibel untuk berbagai aplikasi embedded. Interrupt dapat digunakan untuk membaca input dari perangkat luar, menjalankan proses berbasis waktu menggunakan timer, serta mengontrol output seperti LED atau display. Dalam praktikum, interrupt digunakan untuk merespon penekanan tombol sebagai external interrupt, serta menggunakan timer interrupt untuk menjalankan proses secara periodik. Hasil dari proses tersebut kemudian dapat ditampilkan melalui perangkat output seperti OLED display. Nah, selanjutnya akan ada video tentang penjelasan dari program-program pada software VS Code tentang
interrupt pada ESP32 dan juga STM32 menggunakan LCD dan juga LED eksternal. Ini adalah program yang digunakan selama percobaan menggunakan ESP32. Pada program ini dibuat untuk mengimplementasikan one-shot timer menggunakan library ESP timer, yaitu timer yang hanya berjalan satu kali setelah dipicu. Pada bagian awal program, dilakukan pemanggilan library arduino.h. Dapat dilihat untuk fungsi dasar Arduino serta ESP timer.h yang digunakan untuk mengakses fitur timer presisi tinggi pada ESP32. Program mendefinisikan dua pin utama, yaitu LED pin pada pin 2 sebagai output untuk LED dan button pin pada pin 0 sebagai input untuk push button. Selain itu, dibuat sebuah handle timer bernama one-shot timer serta variabel boolean timer expired yang bersifat volatil, yang berfungsi sebagai penanda bahwa timer telah berjalan. Kemudian dibuat fungsi one-shot callback yang akan dipanggil secara otomatis ketika waktu timer telah habis, di mana fungsi ini hanya mengubah nilai timer expired menjadi true sebagai sinyal bahwa timer telah selesai. Pada fungsi setup, program memulai komunikasi serial dengan baud rate 115.200 untuk menampilkan informasi pada serial monitor. Kemudian mengatur mode pin LED sebagai output dan pin tombol sebagai input pull up agar tombol dapat dibaca dengan logika aktif. Membuat konfigurasi timer menggunakan struktur ESP timer grids AirGST yang berisi alamat fungsi callback, one-shot callback, serta nama timer one-shot. Timer tersebut digunakan untuk menggunakan fungsi ESP timer grid sehingga ESP32 dapat siap menjalankan timer berbasis perangkat lunak. Setelah proses inisialisasi selesai, program menampilkan pesan pada serial monitor yang menginformasikan bahwa pengguna dapat menekan tombol untuk memulai timer satu kali selama 2 detik. Pada fungsi loop, program secara terus-menerus membaca kondisi tombol menggunakan digital read button pin dengan membandingkannya dengan kondisi tombol sebelumnya yang disimpan pada variabel lastPTN. Ketika tombol ditekan, yaitu saat terjadi perubahan dari high ke low, program akan menyalakan LED menggunakan digital write LED pin high sebagai indikator bahwa timer telah dimulai. Selanjutnya, fungsi ESP timer starts once dipanggil untuk menjalankan one-shot timer selama 2 juta mikrodetik atau setara dengan 2 detik, dan pesan bahwa timer telah dimulai akan ditampilkan pada serial monitor. Setelah waktu yang ditentukan habis, fungsi callback akan dijalankan sehingga variabel timer expired menjadi true. Program kemudian mendeteksi kondisi ini di dalam loop, mematikan LED dengan digital write LED pin low, serta menampilkan pesan pada serial monitor bahwa timer telah selesai. Dengan demikian, program ini menunjukkan mekanisme kerja one-shot timer pada ESP32, di mana LED akan menyala saat tombol ditekan dan akan mati secara otomatis setelah timer 2 detik. Nah, selanjutnya akan ada video tentang percobaan saat menggunakan alat yaitu ESP32 dengan LED eksternal dan juga push button. Nah, ini adalah proses upload program untuk interrupt ESP32 menggunakan LCD dan LED eksternal. Nah, ketika sistem ready, maka program sudah terupload ke board ESP, akan muncul tampilan awal dan keluar tulisan GPIO interrupt ESP32 LED. Ada push button, ketika push button diklik dia akan mengeluarkan variabel seperti rising 3, falling 2, dan apabila dipencet-pencet variabelnya akan berubah-ubah. Oke, lanjut yang kedua adalah proses upload interrupt ESP32 menggunakan LCD dan LED internal yang menggunakan timer.
Ketika sudah sukses, sudah terupload, akan keluar internal interrupt. Dia akan menyala selama 4 detik. Jadi ketika setiap 4 detik sekali dia akan mati dan akan nyala menggunakan timer. Lalu lanjut ke yang ketiga, ini adalah upload program interrupt STM32 LED internal yang masih menggunakan LCD. Jadi dia sistemnya masih menggunakan timer dan akan mati dan nyala setiap 2 detik sekali. Lalu lanjut lagi yang keempat, ini adalah proses interrupt STM32 menggunakan LED eksternal, LCD eksternal, dan juga push button. Tampilan awal akan mengeluarkan tulisan seperti ini, dapat dilihat pada video, dan ketika push button ditekan, dia akan mengeluarkan variabel count 1, ketika dipencet lagi berubah menjadi count 4, dan akan berubah setiap kali push button ditekan. Lalu yang terakhir, ini adalah project yang kita buat, membuat aplikasi singkat tentang Flipping Bird.